Afwan Ustadz, kalau tadi disebutkan kelompok yang bergerak dalam siasa, bentuk amalia itu seperti apa ya? Penyeruan kepada pemerintah itu apa dalam bentuk demo atau bagaimana? Satu lagi, kalau Ustadz menjabarkan macam-macam dosa yang tiga, itu kata Ustadz, kalau yang kredibilitasnya tidak sama dengan Ustadz, itu bagaimana? Apa macam-macam dosa itu dalam dalil tertentu? Mungkin tadi terlewat dari Bu Mei. Ustadz, silakan. Baik, yang pertama masalah eh, dakwah siyasah ya. Jadi kita harus bedakan nanti antara thoriqoh dakwah dengan amaliyah dakwah. Jadi bagaimana yang disebut dakwah siyasah itu? Jawabannya ya mengikuti thoriqoh dakwah Rasul. Apakah dengan demo? Apakah dengan seruan kepada pemerintah? Itu salah satu uslub, bukan thoriqoh. Thoriqohnya seperti apa? Ya seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Dakwah siyasah yang dilakukan oleh Rasul itu tidak hanya demo. Bahkan demo itu bukan thoriqoh, karena thoriqoh itu hukumnya wajib, kalau uslub hukumnya mubah. Nah, terus seperti apa? Ini sebenarnya perlu pembahasan tersendiri, membahas amaliyah dakwah siyasah. Nah, target dari retorika ini sebenarnya kalau sudah berhasil dalam fikrohnya, kita kan selalu harus punya punya feeling yang kuat ya di dalam berdakwah ya. Kita ini sedang membereskan fikroh atau sudah berbicara thoriqoh. Dan umat biasanya sukanya mencampur adukkan antara fikroh dengan thoriqoh. Baru dibahas masalah fikroh, karena fikrohnya kelihatan berat, mereka pasti ribut thoriqoh. Ini kok kita harus harus menyuruhkan khilafah, kita harus mendai pemerintah ini nanti nggak menakutkan, apakah ini nanti nggak urusannya sama polisi, wah nanti bisa ditangkap. Kita itu baru bicara fikroh, jangan ribut dulu dengan thoriqoh. Dan seorang pengemban dakwah harus punya naluri yang kuat. Kalau kita sedang melakukan penetrasi fikroh, selesaikan dulu. Jangan mau digeret-geret, ditarik-tarik dengan thoriqoh. Bedakan antara ini masih bicara pemikiran, bicara konsep, atau sudah masuk kepada bicara cara atau metode. Kalau kita campur-campurkan, sampai kiamat nggak akan ada orang yang berhasil melakukan penetrasi konsep. Semua ide-ide yang ideal itu pasti dimulai dari persetujuan konsep dulu. Ketika Adam Smith menawarkan ekonomi kapitalisme, nggak ada yang ribut dengan metode. Setuju nggak? Kalau setuju, baru bicara metode. Ketika Karl Marx menawarkan ide-ide tentang komunisme, harus selesai dulu. Setuju nggak dengan konsep komunisme? Kalau setuju, kita bicara metode. Nah, oleh karena itu, kita juga harus menyelesaikan dulu. Setuju nggak dengan konsep khilafah? Kalau nggak setuju, diskusi terus. Jangan menolak khilafah secara konsepsi hanya karena diributkan dengan cara. Wah, itu nggak mungkin, itu utopis gitu. Nah, itu berarti kan tidak konsisten cara berpikir. Nah, pengemban dakwah harus bisa mengawali itu. Jangan terjebak digeret-geret dengan metode. Wah, itu nggak mungkin. Akhirnya berantakan kan bicara konsepnya. Jadi kalau sudah selesai, kita bicara cara. Gitu. Belum udah bicara demo, bicara unjuk rasa. Bicarakan dulu ini setuju enggak? Gitu ya. Karena bicara metode itu bicara sisi lain yang memerlukan pembahasan mungkin lebih panjang, lebih lama. Yang kedua, kalau tadi saya menjabarkan macam-macam dosa yang tiga.
Itu kata Ustadz. Kalau yang kredibilitasnya tidak sama dengan Ustadz, itu bagaimana? Apa macam-macam dosa itu ada dalilnya? Semuanya ada dalilnya. Pengambilan kesimpulan itu ada yang sifatnya deduktif, ada yang sifatnya induktif. Kalau di dalam usul fikih ada yang sifatnya istimbatiyah, ada yang istiqro'iyah. Gitu. Cuma umat Islam sekarang itu cara berpikirnya deduktif semua, gitu loh. Kalau ngomong ini dalilnya apa, ngomong ini dalilnya apa, itu kan cara berpikir deduktif. Misalnya saya mengatakan dosa itu dibagi 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dalilnya mana? Kapan Rasul pernah mengatakan seperti itu? Kapan Quran mengatakan bahwa dosa dibagi 3? Kapan Rasul mengatakan dosa dibagi 3? Itu kan cara berpikir deduktif. Padahal ulama itu mengajarkan yang namanya menarik hukum syariat itu ada yang deduktif, ada yang induktif. Induktif itu dari dalil-dalil yang banyak kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Itu induktif. Misalnya Imam Syafi'i sebagai seorang mujtahid. Beliau mengatakan bahwa rukun sholat itu ada 13. Coba kalau kita berpikirnya deduktif, kok nggak marah-marah itu? Kok Imam Syafi'i mengatakan rukun sholat 13, itu dalilnya mana? Apa Rasul pernah mengajarkan, hadisnya mana yang mengatakan Rasul bahwa sholat itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai 13 itu? Kalau kita langsung rocos kayak gitu kan, itu nggak pernah sekolah itu. Ulama itu menyimpulkan rukun sholat ada 13 itu metodenya induktif, istiqro'iyah. Wudhu itu rukunnya 5. Ayo mana dalilnya gitu? Mohon maaf 6. Jadi termasuk kalau kita mengatakan bahwa dosa itu ada 3, itu dengan metode istiqro'iyah. Yang namanya metode istiqro'iyah itu berdasarkan dalil-dalil yang banyak sehingga bisa disimpulkan dosa itu tiga macam itu. Jadi cara berpikir istiqro'iyah atau metode induktif itu disebutkan kesimpulannya dulu, baru ditunjukkan dalil-dalil. Tidak berangkat dari dalil dulu sehingga ditarik kesimpulan. Karena penyimpulannya itu dari banyak dalil ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Ini namanya metode induktif. Makanya kalau ditanya dalilnya ya mudah saja, wong dalilnya banyak. Misalnya kok ada dosa jenis kedua, dosa muamalah ya. Dosa jenis kedua itu kan dosa karena kesalahan kepada orang lain. Dalilnya mana ya? Itu kan hadis tentang tadlis itu kan dalilnya. Terus kalau ada dalil kesalahan yang diperbuat orang lain, dalilnya mana? Ya semua dalil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Yang membunuh siapa coba kalau saya tanya? Kan orang lain, yang salah orang lain. Kenapa yang diwajibkan kita? Yang diperintah siapa? Kita kan yang bukan pembunuh. Diwajibkan loh, ini nggak main-main. Kita diwajibkan melaksanakan kisos karena perbuatan kesalahan orang lain. Yang bunuh orang lain kok yang diwajibkan kita. Itulah dosa jenis ketiga. Itu cara menyimpulkannya begitu. Itu yang salah orang lain, tapi kita yang kena kewajiban. Yang kalau kewajiban itu kita tidak laksanakan, kita dosa. Itu kan dosa karena kesalahan yang dilakukan orang lain. Yang memperkosa orang, kita yang kena dosanya. Karena kita diperintahkan menjalankan hukum cambuk misalnya. Hukum rajam. Itu namanya dosa jenis ketiga. Nah, cara pengambilan kesimpulan ini harus difahami. Itu namanya metode istiqro'iyah. Supaya umat agak melek sedikit gitu. Tidak terjebak dengan metode deduktif terus gitu.
Kalau dikit-dikit tanya dalilnya mana, itu sudah kelihatan cara berpikir deduk. Gitu ya, Allah.